Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, ketiga tuh bersaudara sudah sangat merasa ketakutan. Sejak Xiuyan dan yang lainnya tiba, sebagai kakak tertua yaitu Tuyan, ia sudah menyadari bahwa mereka bukan tandingannya sama sekali. Jadi dengan perhitungan yang matang, dia sengaja membuat Xiuyan menemukan kehadiran virtual di jantung bumi, sehingga memikat mereka ke pusat bumi, kemudian membiarkan Culin bangun dan melawan Xiuyan. Saya pikir teknik aturan luar angkasa yang mulia Culin, dia mampu menunda sampai bala bantuan tiba, namun tanpa diduga, dia dikalahkan. Tidak, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuya pun terlihat panik di matanya. Namun, Tuyan masih tetap tenang, dan jika dia panik, maka benar-benar tidak ada harapan lagi. Kita coba dengan menggunakan Dewa Kekosongan, karena kita harus mampu bertahan beberapa saat. Selama kita bisa bertahan, bala bantuan akan datang, lalu ada harapan untuk hidup untuk kita. Tuyan berkata dengan serius. Dia lalu mendongak, dan terlihat bintang-bintang diblokir oleh batasan yang kuat. Nampaknya sekarang mereka telah menjadi seperti hewan yang dikurung. Saat ini, satu kapal telah dihancurkan oleh Culin. Masih ada 4 kapal Taeksu, dan di bawah kendali 3 bersaudara Tu, semua disatukan kemudian membentuk lapisan perlindungan yang kokoh. Mereka pun hanya bisa menggunakan pertahanan untuk melihat apakah mereka bisa menahan serangan Xiuyan dan Xiao Yueli. Adapun para pejuang Taeksu ini, mereka hanya dapat terus menggunakan metode menerbangkan mengat ke api untuk menampung keabadian 50.000 dewa di dunia kuno keabadian dan iblis. Kemudian terlihat, setelah selesai mengalahkan Culin, Xiao Yueli bergegas keluar lebih dulu dan langsung menemui ketiga Tu bersaudara. Nampaknya, prajurit Taeksu ini adalah tubuh yang tidak berjiwa. Jumlahnya yang besar memang agak merepotkan, tetapi mereka sudah tidak ada lagi pemimpinnya. Jadi mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Xiao Yueli yang menggunakan sabit kematian berada tepat di belakangnya, lalu tinju yang menutupi langit itu seperti bintang jatuh, langsung menuju beberapa kapal dewa palsu. Lalu saat tinju itu jatuh, tiba-tiba cahaya biru menyinari perlindungan di depan dewa palsu. Itu mengakibatkannya menjadi hancur dan pergi tanpa peringatan apapun. Saat ini, 3 Tu bersaudara berada di tempat dewa palsu, dan terlihat ada beberapa dewa abadi lainnya. Mata mereka sangat ketakutan saat sebuah guncangan kuat datang. Namun kemudian bayangan besar itu menghilang, dan bentuk tubuh Xiuyan berubah menjadi normal. Nampak Xiuyan dipenuhi dengan kilatan petir, dan awan petir gelap menggantung di atas kepalanya. Terlihat Xiuyan pun mengangkat tangannya, kemudian petir yang menyilaukan jatuh dari langit. Saat itu jatuh ke tangan Xiuyan, nampak guntur langsung berubah, lalu langsung menuju beberapa kapal False God. Kemudian guntur yang menderu itu langsung menerus meledak dalam kehampaan dan mengakibatkan retakan bencana. Hao Tianlai awalnya diintegrasikan menjadi satu dan kemudian bekerja sama menjadi pasangan yang sempurna. Akhirnya Xiuyan pun langsung menembus Sushenao milik Sulin, dan tak mustahil bagi Xiuyan untuk menembus material kuat seperti dewa palsu. Saat ini, terjadilah sebuah ledakan bencana yang menderu-deru, dan benar saja, salah satu dewa palsu telah ditembus, kemudian Xiao Yueli pun bergegas ke sana secepat mungkin. Sesaat kemudian, ketika mendengar teriakan datang, Xiao Yueli terlihat telah membawa 2 jiwa. Lalu Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan terbang kembali untuk mengulangi tindakan pertama, yaitu menerobos pertahanan dewa palsu. Tampaknya formasi apapun bisa ditembus oleh mata anjing, dan itu bisa dihancurkan dalam sekejap jika diinginkan. Kini ketiga Tu bersaudara dengan cepat melarikan diri dari Dewa Kekosongan karena malu. Semuanya ini terjadi terlalu cepat, dewa palsu bahkan tidak bisa melindungi mereka, dan bahkan tidak bisa menundanya. Pada saat yang sama, ketiga bersaudara itu menggunakan metode rahasia mereka lagi, yaitu dengan kembali menyatu. Namun semua ini jelas sia-sia, karena Xiuyan dan Xiao Yueli sekarang ingin bertarung dengan cepat dan tidak memberi orang-orang ini kesempatan sama sekali, tidak terkecuali ketiga Tu bersaudara.
Nampaknya, jatuhnya Chulin berdampak pada hati mereka. Karena ketika mereka telah tahu hal itu, maka dipastikan mereka juga pasti akan kalah. Kini sudah tidak ada harapan lagi. Jati kekalahan tidak bisa dihindari, dan juga kini ketiga Tu bersaudara pun terlihat sudah terluka parah. Kini terlihat Xiao Yueli telah membawa sabit kematian hanya untuk mengumpulkan jiwa mereka. Kamu semut para dewa, berapa banyak yang akan kamu lakukan untuk membunuhku hari ini? Taiksu pasti akan mengembalikannya 100 kali. Namun ketiga Tu bersaudara tahu bahwa permintaan belas kasihan apapun tidak akan ada gunanya. Karena hari ini adalah situasi kematian yang pasti. Tapi saat ini, tiba-tiba seberkas cahaya jatuh dari langit, bahkan blokade mata anjing dapat dipatahkan olehnya. Kemudian ketiga Tu bersaudara itu tiba-tiba mengangkat kepala, dap matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka pun berkata, "Bala bantuan telah tiba, apakah kamu sudah selesai?" Tuya pun tertawa terbahak-bahak. Namun belum selesai tawa yang mereka buat. Tiba-tiba sabit kematian Xiao Yueli melintas, mengakibatkan kepalanya terbang ke udara. Di sisi lain, Tuyan dan Tus yang masih harus bangkit untuk melawan. Karena bala bantuan telah tiba, dan mereka hanya perlu bertahan lebih lama untuk bertahan hidup. Faktanya, mereka bisa merelakan Tuya saat ini, dan mungkin ada lebih banyak harapan jika Anda memilih untuk melarikan diri. Tetapi kenyataannya tidak. Cinta ketiga bersaudara ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Tuyan adalah yang terkuat, jadi dia meraung dan terburu-buru menuju Xiao Yueli. Yao Beng, saat Tuyan bergegas, tiba-tiba ia merasakan seperti siang hari di depan matanya, meski kegelapan tak berujung menyelimuti, lalu dia bereaksi secepat mungkin. Tetapi itu tidak berpengaruh, saat dia dikendalikan oleh Xiaoyan dan Baiyan, sabit kematian Xiao Yueli sudah mengalir deras. Namun saat ini, Tu Xiang tiba-tiba muncul, tetapi Xiao Yueli menusuk tubuhnya dalam sekejap, menangkap jiwa. Xiao Yueli pun terlihat tidak punya belas kasihan dengan menarik jiwanya hidup-hidup. Xiaoyan pun memanfaatkan situasi ini dan memasukkannya ke dalam bendera penekan jiwa. Lalu saat Tuyan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dari kegelapan, namun dia menemukan matanya dipenuhi darah, dan terlihat baik Tu Xiang dan Tuya meninggal. Sekarang hanya dia yang tersisa. Dan Tu Yan pun gemetar, dia sepertinya tidak punya ide untuk melarikan diri, lalu yang ada hanya kegilaan di mata. "Kamu mencari kematian?" Dia menjerit marah, kemudian tubuhnya mengembang dengan kecepatan tinggi. Namun segala cara tidak ada gunanya, itu hanya penghancuran diri. Tetapi penghancuran diri abadi seorang dewa, kekuatannya masih luar biasa, 7 langkah yang mengejutkan Tuhan. Tapi Xiaoyan tidak memilih mundur, sebaliknya, tubuhnya langsung berubah menjadi 10.000 kaki. Kemudian telapak kaki tiba-tiba melangkah ke depan untuk kalahkan serangan dengan serangan. Kini, ledakan pun tak terhindarkan. Sebelum tubuh Tuyan meledak, langkah kaki Xiaoyan yang kokoh jatuh dari langit. Dia memuntahkan seteguk darah, dap udara di sekitar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, kekuatan yang menghancurkan segalanya tersapu habis, seluruh tanah berubah menjadi bubuk inci demi inci, dan kekosongan itu semakin terpelintir dan rusak. Terlihat, langkah kaki Xiaoyan yang kokoh pun tidak dapat bertahan. Meski melangkah keluar terus-menerus, kekuatan 7 langkah masih sulit untuk menahan penghancuran diri abadi dari dewa tingkat ketiga. Tetapi Xiaoyan tidak menghindarinya, dan langsung menggunakan tubuhnya sendiri lalu berdiri di depan Xiao Yueli. Semua kekuatan penghancuran diri jatuh ke tubuh Xiaoyan. Ketika kekuatan itu sudah melemah, ternyata itu tetap membuat Xiaoyan sama sekali tidak bisa dikenali. Namun bagi Xiaoyan yang memiliki tubuh dewa asli, cedera kecil ini bukan apa-apa. Dan dalam sekejap, kulit dan daging Xiaoyan yang meledak dipenuhi kabut putih, mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuhnya pun kini akan segera kembali normal kembali. Penghancuran diri Tuyan sebenarnya sangat kuat, tetapi tubuh abadi Xiaoyan juga sangat kuat. Dia secara paksa memblokir penghancuran diri dengan tubuhnya. Segera, Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Beberapa dewa palsu perlahan mendarat. Terdengar teriakan, bala bantuan dari Taiksu telah tiba.